Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tugas kelompok kami, yaitu relasi kimia di balik lingkungan yang tercemar. Sebelum itu, marilah kita perkenalkan izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya Rekvidia Sinaga. Saya Syifa Zahra. Saya Dinda Syafira. Saya Nadia Nurhidayat. Saya Jennifer Pangerat. Nah, langsung aja kita masuk ke latar belakang. Lingkungan saat ini menghadapi berbagai permasalahan serius akibat aktivitas manusia. Pencemaran terjadi di berbagai komponen lingkungan seperti udara, air, dan tanah. Limbah industri, penggunaan bahan kimia berlebihan, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Jadi, penggunaan bahan kimia berlebihan serta kurangnya kesadaran kita itulah yang menyebabkan kerusakan lingkungan di dunia ini. Ilmu kimia memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana pencemaran terjadi, apa dampaknya, serta bagaimana cara mengatasinya. Oleh karena itu, pemahaman tentang kimia lingkungan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Apa sih yang dimaksud kimia lingkungan? Kimia lingkungan adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang komposisi, sumber, reaksi, serta dampak zat kimia di lingkungan. Ilmu ini membahas bagaimana zat kimia yang pertama, bagaimana zat kimia berasal atau sumbernya dari mana sih? Yang kedua, gimana membahas bagaimana zat kimia berpindah atau transportasi. Yang terakhir, membahas bagaimana membiarkan dampak terhadap makhluk hidup. Kimia lingkungan mencakup interaksi antar komponen biotik makhluk hidup dan abiotik lingkungan fisik. Jadi ilmu ini membahas bagaimana kimia berasal, berpindah, bereaksi, dan memberikan dampak terhadap makhluk hidup. Next. Nah, ini ada definisi kimia lingkungan menurut beberapa ahli. Beberapa ahli mendefinisikan kimia lingkungan sebagai berikut. Stanley M. Manahan, ilmu yang mempelajari sumber, reaksi, transportasi, dan dampak zat kimia di lingkungan. Itu menurut Stanley. Yang berikutnya menurut Colin Bayer, cabang kimia yang mempelajari proses kimia di lingkungan alam. Yang ketiga atau yang terakhir ada Gary W. Van studi tentang komposisi kimia lingkungan dan perubahannya. Kesimpulan dari tiga ini, kimia lingkungan berfokus pada hubungan antara zat kimia dan lingkungan serta dampaknya terhadap kehidupan. Berikutnya peran ilmu kimia yang akan dibacakan oleh Ani. Nah, teman-teman, di sini yang kedua ada peran ilmu kimia. Ilmu kimia itu memiliki peran penting karena sebagian proses manusia itu hampir semuanya melibatkan proses kimia. Perannya ini dibagi menjadi tiga, ada peran primer, sekunder, dan tersier. Ketiga peran ini menunjukkan gimana sih kimia itu bisa membantu manusia dari kebutuhan dasar sampai menjaga keberlangsungan hidup di masa depan. Yang pertama adalah peran primer. Peran primer adalah peran dasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Contohnya yang pertama dari bidang kesehatan. Kalau teman-teman tahu, kimia tuh di bidang kesehatan tuh contohnya pembuatan antibiotik. Kalau teman-teman sakit kan pasti dikasih obat antibiotik ya sama dokternya. Walaupun kalian nggak sakit, antibiotik itu tetap harus dihabisin. Nah, itu tuh berfungsi buat menjaga sistem kekebalan di tubuh kalian. Terus yang kedua ada di pangan. Biasanya tuh proses memasak dan pengawatan makanan. Yang terakhir air bersih. Penjernihan air ada layak dikonsumsi. Jadi air ini kan nggak langsung bersih ya. Nah, air ini ada proses penjaringan atau penambahan zat biar aman buat kita minum. Nah, itu tuh prosesnya berkaitan dengan reaksi kimia. Tanpa peran ini kehidupan manusia nggak dapat berjalan dengan baik. Peran sekunder yang akan dijelaskan oleh teman kita Syifa. Yang kedua ada transfer. Transfer berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Contohnya yang pertama dalam bidang pertanian, untuk menggunakan pupuk pestisida untuk meningkatkan hasil panen. Yang kedua dalam bidang industri, peran kimia dalam bidang industri ini berperan untuk memproduksi berbagai
berbagai kebutuhan sehari-hari seperti memproduksi sabun, deterjen, dan plastik. Yang ketiga dalam bidang energi untuk membangun bahan bakar dan baterai agar dapat memudahkan aktivitas manusia. Peran ini membuat kehidupan menjadi lebih mudah, efisien, nyaman, dan produktif. Yang ketiga ada peran tersier. Peran tersier berhubungan dengan masa depan dan keberlanjutan lingkungan. Contohnya, pengelolaan limbah industri serta pengembangan energi terbarukan biofuel dan tenaga surya. Dan juga kimia itu biasanya bisa membuat bahan material yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Peran ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan generasi mendatang. Oke, berikutnya ada dampak lingkungan. Dampak negatif dari ilmu kimia lingkungan ini bakal dijelaskan sama teman kita Dinda. Nah, di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama itu ada pencemaran lingkungan, ada gangguan kesehatan, ada kerusakan lapisan ozon, dan ada perubahan iklim, juga ada penyalahgunaan bahan kimia dan ketergantungan terhadap produk kimia. Nah, ini dia ada dampak negatifnya. Yang pertama itu pencemaran lingkungan, yang kedua gangguan kesehatan, yang ketiga kerusakan lapisan ozon, yang keempat perubahan iklim, yang kelima penyalahgunaan bahan kimia, dan yang terakhir ketergantungan terhadap produk kimia. Nah, ini penjelasan dampaknya akan dibacakan nanti oleh Dinda. Beberapa dampak yang sering terjadi antara lain itu ada pencemaran air oleh logam berat seperti merkuri dan timah, polusi udara yang menyebabkan gangguan pernapasan, CFC yang merusak lapisan ozon, pestisida berlebihan yang merusak tanah. Dampak ini dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berikutnya, upaya meminimalisasi karena dampaknya itu cukup berbahaya ya buat kita teman-teman. Jadi kita itu harus tahu dampak upaya untuk kita minimalisasi dari dampak tersebut. Nah, ini akan dibacakan oleh teman kita Nadia. Upaya pencegahan dilakukan agar keadaan tidak semakin parah, yaitu menggunakan bahan ramah lingkungan, biodegradable, menerapkan prinsip green chemistry, pengelolaan limbah dengan baik, meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat regulasi pemerintah yang ketat. Pencegahan adalah langkah paling efektif dalam menjaga lingkungan. Nah, ini adalah upaya mengatasinya. Tadi kan upaya meminimalisasi. Sekarang upaya mengatasi. Ini akan dibacakan oleh teman kita. Upaya mengatasi. Jika kerusakan sudah terjadi, maka perlu dilakukan penanganan seperti netralisasi zat berbahaya, pengolahan limbah B3, pembersihan pencemaran air atau laut. Yang terakhir, penggunaan teknologi filtrasi. Yang selanjutnya, upaya recovery atau disebut bisa pemulihan. Pemulihan dilakukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan, yaitu ada bioremediasi, yaitu menggunakan mikroorganisme. Yang kedua, fitoremediasi, yaitu menggunakan tanaman. Yang ketiga, reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan. Dan yang keempat, restorasi tanah dan air. Upaya ini membantu lingkungan kembali seperti semula. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Ilmu kimia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun menjaga keberlangsungan lingkungan. Namun, penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tindakan nyata untuk meminimalisasikan, mengatasi, dan memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Penutup, lingkungan yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan memahami dan menerapkan ilmu kimia secara bijak, kita dapat menjaga bumi untuk generasi sekarang dan masa depan. Untuk presentasi kali ini, sudah selesai materi yang dapat kita sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan ya. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri dari kelompok B. Pertanyaan saya, kenapa ya kimia lingkungan itu selalu punya
Dengan kami menjawab, ilmu kimia lingkungan sebenarnya bukanlah penyebab utama dari dampak negatif tersebut. Dampak negatif tersebut itu terjadi karena kesalahan manusia yang menggunakan ilmu kimia tersebut. Tadi udah kita jelasin juga beberapa tentang yang kayak dampak kalau misalnya kita salah menggunakan. Tapi kalau walaupun sebenarnya emang bakal tetap punya dampak negatif tersendiri, tapi dia itu enggak yang utama. Itu sebenarnya nggak separah itu kalau misalnya manusia nggak ikut campur dalam dampak tersebut. Iya, jadi gara-gara penyalahgunaan manusia membuat ilmu kimia lingkungan ini menjadi memiliki dampak negatif. Itu teman-teman. Karena sudah bilang. Oke, udah ya, itu aja. Mungkin hanya itu aja yang ingin ditanyakan. Ada lagi nggak? Mungkin ada ya. Cukup sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.